Siapapun saya udah urusan. Siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Brewet, apa yang akan orang Madura lakukan? Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka semua. Kita akan tinggal. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Ya, Madura begitu. Mau siapapun. Ya. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, dari para lurah. Dan saya sampaikan juga pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara, kita itu memiliki dua ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah kita sesama saudara sebangsa. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda warna kulit, suku apapun, warna kulit apapun, mau yang putih, mau yang kuning, mau yang coklat, mau yang hitam, yang berasal dari daerah manapun, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam warna kulit, walaupun kita bukan seagama, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air, wajib kita menjaga persaudaraan, wajib kita menjaga ukhuwah wataniyah, menjaga persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air, saudara. Jangan sampai kita terpecah belah. Bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membunuh orang kafir, orang di luar Islam, yang mereka memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, terus Islam bunuh dia, maka Islam itu tidak akan mencium bau surga. Sampai segitunya akhlak Nabi, kalau bukan Nabi, budi pekerti Nabi. Apalagi kata Rasulullah, man ada fitniyah faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir sini, orang kafir yang hidup damai, dia tidak perangi Islam, dia tidak sakiti Islam, dia tidak menghina Islam, kau sakiti dia, kau perangi dia, ya Rasulullah, sama seperti kau menyakitiku. Ya, itu Rasulullah kepada orang-orang yang kafir. Bagaimana kepada kita, Rasulullah? Nah, jadi kita jaga ukhuwah kita sesama saudara Islam. Jawab, sesama saudara Islam. Setanah A. Walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit. Kenapa? Karena kita walaupun beda suku, beda ras, beda agama, kita bersatu dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sesama anak-anak bangsa, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, kita harus tetap bersatu, bersama-sama berjuang, berada di barisan paling depan untuk bangsa, untuk negara dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga ukhuwah kita sesama umat Islam. Betul? Betul? Jangan kita pecah belah. Pilpres sudah selesai, pilgub sudah selesai. Ada apa mau berantem? Tidak usah berantem, bersatu. Walaupun berbeda, ada yang beda mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada lagi saudara-saudara kita yang mazhab Hambali. Kita bersatu walaupun beda mazhab, tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak thariqah, ada thariqah Syaziliyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Tijaniyah,
Alawiyah, Qadiriyah, walaupun berbeda-berbeda thariqah, tetap kita harus bersatu. Kenapa? Karena kita satu. La ilaha Muhammadun. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya bersatu. Walaupun beda manhaj, beda pola pikir, tetap kita harus bersatu. Walaupun beda-beda alumni, ini enggak. Saya lihat kebanyakan, oh saya alim di sini, oh saya alim di sini, saya alim di sini. Mau engkau dari alumni manapun, walaupun engkau berbeda guru, kita harus bersatu sebagai sesama umat baginda Nabi Muhammad. Jaga ini Islamiyah, jaga ini persatuan. Jangan mau dipecah belah. Walaupun engkau berbeda bendera, ada yang bendera majelisnya merah, ada yang bendera majelis taklimnya hijau, bendera majelis taklimnya kuning putih. Walaupun berbeda bendera, kita harus bersatu. Sebagai apa? Sebagai kita di bawah bendera, di bawah liwat umat baginda Nabi besar Muhammad. Dan harus kalian ingat, kita semua ini umat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, kita bangsa Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad, bangsa Nabi Muhammad akan melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, kalau bersatu enak nggak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Iya enak. Damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu, muncul si biadab satu, saudara-saudara. Dengan enaknya kalau saya selama ini pernah nggak saya mempermak dia, mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kita, guru saya. Saya dulu mondok di Khairat. Saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsa ini, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina yang digeruan PKI. Yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al-Khairat sampai sekarang Al-Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan bumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, itu berjuang mati jalan Allah,
dana itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya semua yang jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Wali besar bukan? Wali besar bukan? Saudara-saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah. Ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur apa di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini si Fuad Bangsa siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cipta ulama enggak? Cipta baik enggak? Cipta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat? Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Taruh. Kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Breret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara. Kami sampaikan, hei pihak kepolisian, hei Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum betul. Ini negara hukum betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya udah urusan, siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara. Saya tidak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada
pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu. Ya, tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsa biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah umat. NU sama habaib mau dipisahkan, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kalian, saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada pegang Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi. Betul. Bukan merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka semua. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi, ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul. Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi. Mana ada yang tahu sih? Pernah nggak? Ya pernah. Terserah. Ya pernah kami urusin. Kalau hina, caci maki kami dengan apapun nggak ada urusan. Tapi Fuad, si bangsa biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua, ada terus bisa dilanjutkan. Nggak usah deh, jauh-jauh ke Palu nggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Ya gitu katanya begini. Jadi sate. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah. Habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Tunggu duit gak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang. Kita tolak Mahathir Speed, tolak Mahathir Speed. Saya datang, saya sama supir, sama anak saya 3 mesin kecil-kecil. Ada yang datang. Banyak mulut. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya? Ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI. Betul. Nanti
polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul. Udah nggak ada urusan. Ya kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul. Tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami ada urusan. Terserah kalian menghina, mencaci, memaki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, yang saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat,